Oke teman-teman, kita lanjutkan. Jadi kemarin tadi video yang tadi sudah seperti ini ya. Masih 3 menit lagi untuk ganti hari. 30 menit. Oke. Kita tambah di bawahnya teman-teman. Jadi biar ada isinya itu, kita tambah yang dari tugas kemarin. ABC itu ya. Biar jadi seperti ini, saya tambahi biar agak lebih panjang. Tapi kayaknya kurang panjang. Ya, jadi footernya di sini ya. Terus kalau mau ditambahin tambah lagi ya, biar lebih panjang. Karena kita mau nyoba fix tadi kan ya. Oke, ada barnya ini ya keluar. Biar kita bisa geser-geser. Maka kita coba yang fix ya. Tadi fix itu kan artinya dia tetap ya, atau stay di tempat. Jadi kalau kita tentukan dia ada di layar, maka dia akan tetap di layar itu untuk seterusnya, meskipun kita geser-geser. Jadi saya taruh di atasnya header. Saya kembalikan ke tempat semula. Lalu kita atur nav-nya ya, yang geser ininya zoom dulu. Jadi sekarang zoom, kalau jadi sekarang masih ada nav ya teman. Nah, supaya dia posisinya kita fixkan, kita tambah ini ya teman-teman. Kayak yang sudah. Position. Oke, salah ketik. Salah ketik. Oke, position fix. Kalau kita jalankan sebenarnya ada yang aneh. Gitu ya. Jadi seperti itu ya. Kenapa kok seperti itu? Saya juga nggak tahu. Inap dan A jadi fix. Malah jadi bertumpuk jadi satu. Apa karena ada rata tengah ini, text align center? Kalau gitu kita hilangkan text align center. Coba. Oh, enggak ya. Bukan itu penyebabnya. Ada yang menjadikan dia kumpul jadi satu. AA-nya. Oh iya, maaf. Saya kembalikan lagi. Yang salah saya. Jadi fix-nya ini bukan di A-nya ya, maaf ya. Salah tempat ya. Jadi position fix-nya saya taruh atas ini saja. Dari nav ya teman-teman ya. Bukan punyanya A. Jadi yang menampung A. A-nya ditampung oleh nav. Nav-nya bisa dikasih kelas atau ID. Tidak masalah. Nah, jadi gitu ya. Kok jadi rata kiri? Ini kan teksturnya center. Ini sebenarnya bukan, kalau Anda lihat nih, ungunya di mana? Ungunya kan background-nya teman-teman ya. Ya, cuma sampai sini aja. Berarti masalahnya bukan di dia tidak rata tengah, tapi tempatnya menjadi kecil, teman. Tempatnya yang sebelumnya panjang, tempat yang sebelumnya dari kiri ke kanan, seperti ini ya, dari kiri ke kanan memenuhi layar, pindah jadi cuma sebatas ini. Itu juga nanti saya jelaskan di mungkin di kelas atau gimana ya.
kenapa seperti itu, tapi mungkin ini dulu caranya gimana. Berarti kita ubah width-nya width 100%. Dengan gitu harusnya jadi lebih lebar. Nah, oke, gitu ya. Jadi ini mirip dengan tadi ya. Pertanyaannya adalah kenapa kok dia jadi satu dengan header, padahal headernya tadi kan di bawahnya, navnya tidak di dalamnya header, ya kan? Betul ya? Kenapa seperti itu? Itu karena fix itu memang gitu teman-teman. Fix itu ada di atas dan dia apa namanya di atas dari objek lain. Sama kayak tadi kita belajar absolut relatif kan kita tahu bahwa absolut itu bisa ada di atasnya objek lain, numpui objek lain. Nah, dengan fix ini kita bisa geser halamannya ke bawah, tapi tetap navnya ada di atas gitu ya teman-teman. Mungkin bisa seperti itu. Yang mau saya rubah mungkin biar lebih bagus, ini saya tambah sesuatu di, tadi kan ada overlay ya. Itu cuma nama yang saya kasih ya teman-teman. Itu terserah mau dikasih ini nama apa, kelasnya. Overlay. Nah, ini saya tutup aja ya. Ya kita pakai juga. Nah ini overlay. Maksudnya nggak dirubah-rubah ya mainnya. Main sama footer ini cuma pelengkap aja biar agak panjang. Buktikan bahwa fixnya tadi jalan. Terus kita tambahin div lagi aja. Nah, di dalam div ini kita kasih kelas mungkin header content. Kelasnya belum dikasih. Ya, kita buat kelas isinya mungkin kita kasih tulisan UH gitu ya. Nah, gini aja. Jadi ada header di sini ya, di dalam header ada header overlay class div dengan kelas header overlay. Di dalamnya juga ada div lagi yang mana punya kelas header content. Oke, kita tutup aja, biarin deh. Tadi saya sudah copy ya namanya header content. Header kontennya mau diisi apa di sini bisa kita isi. Jadi header overlay kita kasih style apa, header content kita kasih style. Mungkin hidden overlay-nya kita nggak tahu nih ya lebarnya berapa, apakah kayak tadi atau gimana. Nah ini sebaiknya sih kita samakan dengan headernya. Headernya kan tingginya 200. Ini saya ganti deh. Biar lebih bagus menurut saya 300. Menyesuaikan dengan gambarnya nanti kita lebih bagus. 300 pixel. Ini. Terus nanti saya tunjukkan karena header overlay ini kita kasih background. Background color aja atau background biasa nggak apa-apa. Jadi bisa background color atau background gini ya, nggak masalah ya ini. Saya pakai background color deh. Isinya cuma warna ini. Kita kasih apa? Sama kayak tadi kita pakai RGBA aja. Oke.
Warnanya apa? Kita ngawur dulu aja. Warna ini mungkin agak lebih terang. Mungkin ini ya. Kita coba sih jalan apa tidak. Jadi ini ya, width-nya 100%, height-nya 300, overlay-nya nggak kita kasih. Muncul nggak ya? Oke. Pertama dia nggak muncul, malah teksnya nih, UAH ini ada di tengah. Bukan di tengah, maaf, di kiri atas. Kita mau nanti tulisan UAH ini munculnya di tengah sini. Gimana caranya ya kita betulkan dulu. Tunggu dulu. Oke, kita copy ini. Biar ukurannya sama, width sama width-nya. Oke, sudah ketutup itu. Mungkin terlalu gelap. Jadi opacity-nya kita kurangi lagi. 0,7 ini kita ganti 0,3 saja kayaknya. Kurang. Intinya adalah kita tambah div lagi yang ukurannya sama dengan header-nya, teman-teman. Header-nya ukurannya 300 kali 100%, ya, 300 tingginya, 100% lebarnya. Kita buat yang sama, dan kita kasih background juga. Jadi background-nya numpui background yang header. Background-nya bukan gambar, tapi berupa warna. Lalu kita kasih opacity, biar warnanya agak tembus pandang. Jadi kalau nggak tembus pandang kan jadinya kayak gini. Lah, nggak kelihatan nih. Jadi kita kasih warna tapi kita kasih opacity 0,5 biar gambarnya masih kelihatan tapi nggak terlalu mencorong gitu ya. Tujuannya apa? Biar teksnya nanti lebih kelihatan. Teksnya kita kasih apa ini? Kita kasih tulisan tadi ya. Kita ganti deh ininya. Kita ganti warnanya mungkin. Hijau. Ini coba. Terus mungkin font size ya. Ukuran dari fontnya, font size-nya. Kita kasih coba 60 pixel. Nanti seberapa? Kita cek dulu. Oh, mungkin kita kasih font width juga. Biar agak tebal. Full touch. Oke, besar tapi ya nggak oke. Nah, kita tinggal menyesuaikan ukurannya biar muncul di tengah gitu. Mungkin kita pakai apa nih supaya menenangkan? Kita harus pakai position absolute, teman-teman. Tapi kalau position absolute, ingat tadi ya, dia munculnya akan ada di berdasarkan ini ya, layarnya utama. Jadi dia memang munculnya di sini. Padahal kita maunya ya sama sih, sebenarnya karena ini data sendiri ya. Tapi kita supaya lebih pas lagi ya berarti di dalam headernya ya. Berarti headernya kita buat eh, position relatif atau position absolut juga. Tapi baiknya mungkin position relatif nanti sehingga lokasi dari si tulisan ini atau header kontennya ini bisa mengikuti
atau beras apa ya, titik pusatnya, posisinya berdasarkan yang position relatif terakhir. Jadi kita kasih position relatif di overlay-nya, tujuan di overlay-nya biar sama aja sih di overlay atau header. Biar header konten ini kalau kita buat topnya 0, dia nempel ke header overlay-nya, bukan ke yang lain. Gitu ya. Jadi ini kita kasih position relatif. Position relatif ini aman ya, karena dia harusnya tidak merubah lokasi. Jadi kalau kita jalankan harusnya nggak akan. Nah, cuma ini kenapa kok jadi di belakangnya ini? Kalau gitu, coba position relatifnya kita taruh di header. Harusnya sama aja sih. Malah hilang. Nah, kita jadi tahu sekarang, teman-teman. Ternyata karena tadi bertumpuan kan ya, teman-teman. Bertumpuan antara objek saling tumpang tindih, itu akan menimbulkan masalah. Kalau tadi nggak kelihatan karena warna teksnya sama-sama hitam, kalau di sini kelihatan banget ya, apalagi pakai gambar. Karena itu kita bisa lakukan sesuatu, teman-teman, yaitu nav-nya ya. Dari nav-nya ini kita rubah, kita tambah sesuatu, yaitu set index, teman-teman. Set index itu tujuannya memberitahu kalau dia tumpuan mana sih yang di atas gitu. Nah, saya nggak usah beritahu yang headernya, saya beritahu yang nav aja bahwa dia itu di atas. Nah, ini bisa saya kasih nav index 10. Artinya dia berada di 10. Jadi kalau Anda belajar Photoshop, itu ada layer-layer ya. Nah, maka semakin tinggi layernya, dia semakin di depan. Jadi semakin tinggi angka dari set indexnya, itu lokasi dari elemennya semakin di depannya objek lain gitu. Misalnya header ini set indeksnya 5. Nah, kalau set indeksnya nav, berarti nav-nya akan ada di atas. Kalau saya balik, set indeksnya nav ini 10, tapi header-nya ini set indeksnya 15, berarti header-nya yang di atas. Jadi ini tumpuk-tumpuan. Kenapa saya kasih angka 10? Biar yakin aja pasti di atasnya yang lain. Coba sih. Oke, muncul lagi. Itu ya teman-teman ya. Agak tricky ya teman-teman kalau pakai relatif dan absolut. Terus kita buat rumah yang di save yang ini. Kita buat agar si header kontennya absolut karena kita sudah tentukan relatif di dalamnya header atau header overlay. Yang mana aja boleh ya, boleh di dalam header atau header overlay untuk position relatif. Kita tambahkan di sini position absolut. Gunanya buat apa? Gunanya supaya kita bisa rubah-rubah topnya. Ya, contoh kita ganti topnya. Nah ini kalau tadi pixel-pixel, ini topnya kita buat 50%. Artinya dia 50% dari tingginya kontennya dia. Yang menampung dia adalah header, berarti 50% dari tingginya header ya. Tapi dia harusnya ada di tengah. Oke, tapi terlalu ke bawah. Kenapa? Karena 50% itu di lokasi paling atasnya nih, ya. Lokasi paling atas dari teksnya. Gimana cara ngatasinya? Kita bisa pakai transform. Pakai transform ini merubah. Jadi transform. Oke. Kita lakukan translate. Jadi tadi ada transform translate, kita transform buat translate. Nah, kita translate bahwa kita mau, translate-nya Y ya, karena kita mau merubah apa namanya? Anda ngerti? Nih, mungkin saya jelaskan deh. Jadi kalau dari kiri ke kanan namanya horizontal ya. Horizontal itu sumbu X, sedangkan kalau dari atas ke bawahnya namanya
vertikal, ya, dari atas ke bawah itu vertikal, itu sumbu Y. Nah, yang mau kita rubah, yang mau kita transform itu adalah sumbu Y-nya saja. Berarti kita pakai translate Y. Ada nggak sih di Visual Studio itu? Visual Studio. Kita coba pakai translate Y, dan ternyata ada Z, X, dan Y. Ada 3 makanya. Kita pakai yang Y saja, alias tingginya. Kita kurangi, tadi kan 50%, tapi 50% dari headernya. Sekarang kita kurangi lagi, jadi minus 50%. 50% dari apa? 50% dari kontennya itu sendiri. Jadi kontennya ini tingginya berapa? Jadi kita lihat ya. Misalnya headernya ini tengah-tengahnya adalah sini, teman-teman. Atas, titik atas dari tulisan unggahan. Lalu 50% yang berikutnya di transform ini ada 50% mulai dari titik atas U sampai titik bawah U, berarti tengah-tengahnya. Dia akan naik ke atas gitu, set gitu. Jadi supaya pas di tengah. Gitu. Coba sih kita jalankan. Iya, kurang lebih seperti itu, teman-teman. Loh, tapi kok cuma di kiri ya? Boleh. Ini saya contohkan buat teman-teman yang mau nyoba pakai cara seperti ini untuk menampilkan teks, silakan. Nah, kalau saya maunya di tengah, berarti saya tambah lagi stepnya. Yang pertama, yang berikutnya berarti top kan ini. Nah, sekarang kita tambah left. Berarti kita tambah sisi left-nya 50% juga. Nanti akan berlaku hal yang sama ya. 50% itu adalah 50% dari sisi kiri ya. Coba. Iya, terlalu kanan kan ini. Maka kita lakukan yang sama, translate-nya ini, transform translate-nya, kita hilangkan y-nya. Karena tadi kita maunya 50% itu y-nya saja, tapi sekarang enggak, kita mau x dan y. Kita bisa pakai ini teman-teman ya, minus 50 untuk x-nya dan minus 50 untuk y-nya. Jadi pakai translate aja, bukan translate y, diikuti dengan 50,50. Tentunya kalau Anda mau translate X di bawahnya boleh ya dituliskan. Tapi saya tulis dua-duanya di sini biar nggak terlalu banyak garisnya. Nah, akhirnya pas di tengah gitu. Oke. Jadi mungkin ini nanti untuk minggu depan kita coba rubah-rubah bagian bawahnya ini teman-teman ya. Kita belajar flex dan grid. Tapi sementara kita sudah nyoba CSS dan CSS-nya sudah kita praktekkan yang tadi fix, relatif, dan absolut. Kurang lebih seperti itu teman-teman. Materinya nanti kalau ada pertanyaan, saya kok ngeset gitu sih. Kalau ada pertanyaan silakan ditanyakan ke saya lewat kelas boleh, lewat chat boleh, tapi jangan lewat YouTube-nya ya, jarang dibuka itu. Sering dibuka sih, tapi cuma untuk ngupload konten habis diupload ya sudah. Jadi gitu teman-teman, saya akhiri sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.